Sekaligus doa akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Abdul Somad LCMA kepada Ustaz Ahmad Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau melihat gambar Pak Wakil Bupati. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah yang sekarang hadir nih semua wakil-wakil. Wakil Bupati, Wakil Kapolres, Wakil Dandim, Wakil Rakyat. Memang sekarang lagi tren semua mau jadi wakil. Dan yang ceramah pula calon wakil presiden tak jadi. Abu-abu, abi-abi, tengku-tengku, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah kawin maupun belum sunat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada dua orang anak muda mau meminang anak gadis. Pertanyaan pertama, dari mana? Dari Abdia. Sudah kerja? Sudah Pak. Kamu kerjanya apa? Nanam sawit. Kamu PNS. Yang mana yang diterima? PNS. Oleh sebab itu beruntunglah PNS anak muda pasti diterima. Betul? Pertanyaan berikutnya, sudah lama PNS? Baru lulus Pak. Yang punya sawit, sawitnya berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Sekarang ditanya, siapa yang diterima? Menjadi PNS itu nikmatnya luar biasa. Betul? Kenapa? Kalau PNS Abdia orangnya amanah, maka pahalanya mengalir sampai dia mati. Tapi kalau PNS-nya pengkhianat, minta ampunnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya 150.000 orang. Sekarang saya kasih pilihan, mana dulu kita bahas? PNS yang amanah atau PNS yang pengkhianat? Mana yang dulu mau kita bahas? Pengkhianat? Oke, kalau gitu ke sebelah kiri saya. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 8 jam dia makan uang negara. Betul? Maka kalau sampai dia curang, ada PNS masuk jam 8, balik jam 8 lewat 10. Gajinya full, padahal PNS itu semuanya dibayar. Punya anak 1, punya anak 2, ditanggung oleh negara. Betul? Punya bini 1, ditanggung oleh negara. Betul? Menikah sekali lagi, tidak ditanggung negara. PNS itu semuanya dibayar oleh negara. Makannya dibayar oleh negara. Betul? Minumnya ditanggung oleh negara. Betul? Kentutnya itu tidak ditanggung negara. Makanya kalau sampai dia berkhianat, dia curang, maka di akhirat puasanya hilang, sholatnya melayang, sedekahnya terbang,
karena dia mesti minta izin kepada seluruh rakyat Kabupaten Abdia 150.000 orang, mesti dia dicari di padang mahsyar. Sedangkan di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu, wahai PNS, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sudah kusampaikan, kalau tetap ada yang curang, masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jangan diaminkan. Tak boleh kita mengaminkan doa yang tak baik. Doanya ini dendam betul nampak. Banyak yang tak lulus tes nampak. Doanya, Allahumma hdi qaumi, berikanlah hidayah kepada PNS yang tak jujur, fa innahum la ya'lamun, mereka berbuat salah karena tak tahu. Yang tak tahu kasih tahu, yang tak mau tahu mudah-mudahan hatinya dibukakan Allah pintu hidayah. Amin. Nampaknya itu kamera, yang di atas itu kamera, mereka mau mengambil gambar. Ambillah gambar. Takbir. Nah, gini, nggak boleh sekarang mengeluarkan jari. Saya di mana-mana foto sekarang tak ada mengeluarkan jari. Tak boleh. Sampai-sampai tasyahud pun takut sekarang. At-tahiyatul mubarakatus. Wah, ya takutnya pas mengeluarkan jari dipoto orang. Nomor bahaya sekarang. Makanya saya kemana-mana begini aja sekarang. Takut saya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita lulus jadi PNS. Saya dulu ikut tes CPNS. Mak, aku mau ikut PNS, Mak. Lanjutkan. Nanti kalau aku lulus, Mak, alhamdulillah. Kalau tak lulus, Mak, jangan kau takut, Nak. Rezeki tak berpintu. Betul? Ibu, nanti kalau ada anaknya mau ikut tes PNS gitu, ikut kau PNS, kalau kau lulus, kau amanah. Kalau kau tak lulus, cari dukun. Jangan. Rezeki tak berpintu. Saya baru pulang dari Jakarta. Waktu di Cengkareng Airport, jumpa kawan bawa istri sama anak. Saya tanya, itu istrimu? Iya. Dulu waktu jumpa bukan yang itu yang pertama, ini yang ketiga. Tapi kok PNS? PNS mana boleh bini 3? Keluar aku dari PNS. Dulu waktu PNS biniku 1, setelah keluar 3 biniku. Sekarang saya mau tanya, mau PNS atau non PNS? Takut. Jangan takut. Yang sudah lulus PNS, lanjutkan. Yang tidak lulus, tanah luas, tanam sawit, tanam karet. Rezeki tak berpintu, Allah akan bukakan pintu rezeki, insya Allah. Amin. Ustaz Somad lulus apa tidak? Saya alhamdulillah lulus. Nomor NIP-nya berapa? 1977015200911111. Masih ingat lagi. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Tapi saya dosen. Dosen tidak macam pegawai. Asal sudah masuk kelas, 6 SKS, selesai. Kalau pegawai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dia harus ikut, dia harus aktif. Kalau tidak, maka dia akan dituntut di hadapan Allah. Gajinya diambil penuh, tapi di kantor tidak penuh. Duit diambil gaji full, bawa pulang ke rumah. Duit dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker menjadi. Jangan lupa mencetnya. Kami dulu pernah waktu di Mesir masukkan beras ke rice cooker. Pas mau buka puasa, Allahumma barik lana fima razaqtana, masih air. Lupa mencoloknya. Disuap nasi masuk ke mulut, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yakin. Ternyata yang kau makan duit haram, karena duitnya tidak halal, karena kau curang tidak amanah. Sepiring nasi menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung. Dari jantung darah menyembur ke otak. Sampai ke otak, otak menjadi hitam gara-gara makan haram. Nasiyatin kazibatin
khati'ah. Ubun-ubun hitam kotor gara-gara makan haram. Anak makan haram, bini makan haram. Alhamdulillah, PNS Kabupaten Aceh Barat Daya orangnya amanah-amanah, tak ada satupun yang curang. Amin. Dari mana Ustaz tahu? Mereka amanah inilah maka otak mereka memerintahkan kaki, hai kaki, datang tablik akbar. Otak mereka yang bersih karena tak makan haram itulah yang memerintahkan telinga, hai telinga, dengarkan ceramah Ustaz. Seandainya mereka makan haram, pasti sekarang mereka tak datang. Maka yang tak datang nih, itu makan haram. Mudah-mudahan yang tak datang karena sakit disehatkan Allah. Yang tak datang karena tertidur, mudah-mudahan dibangunkan Allah. Itu apa dia bangun, bukan dia datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duit haram disuap menjadi lontong masuk ke mulut, sampai ke mulut berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, membalut tulang belulang. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, daging di badan tumbuh dari yang haram, tempatnya neraka jahanam. Nanti ditimbang di akhirat. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja, yang 40 haram, 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 haram. Siap-siap kau diobok-obok dalam neraka. Padahal tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Badanmu menjadi santapan api neraka karena makan haram, duit negara tidak ditunaikan amanah. Yang ketiga, nyesal saya dengar ceramah Ustaz Somad. Maksud saya datang ini mau menenangkan hati saya. Udahlah di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, balik ke rumah ditekan bini. Mau dengar ceramah nih, mau menenangkan hati, tiba-tiba cerita neraka, neraka. Ah kok gitu, mati aja lah. Jangan. Nanti saya ujung-ujungnya nanti tenang aja. Ujungnya nanti kita cerita tentang sabar. Mari kita sabar. Istri kita dilarikan orang, sabar. Anak kita dihamili orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. 3. Duit haram, duit tunjangan, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang tanduk. Ambil, jurusnya cap gayung, cedok sana, cedok sana, cedok sana. Jurusnya namanya cap tupai, lompat sana, lompat sana, lompat sana. Duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, diambil duit haram, dibawa ke Makkah, pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang haram. Makanya PNS bolak-balik ke Makkah tak ada perubahan, karena berangkat pakai duit haram. Heran saya nengok PNS itu Pak Ustaz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, balik haji tak bercelana sama sekali. Gara-gara berangkat zaduka haram. Apa kata malaikat? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, ini sekedar mewanti-wanti. Ustaz Somad ini ceramah ini nyindir ya? Enggak, saya penceramah yang tak pandai nyindir-nyindir. Saya ngomong apa yang ada di otak saya, itu aja saya cakapkan. Siapa yang tersinggung, tak apa-apa. Beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya, balik ceramah mati. Bukan karena saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Sekarang saya tanya, saya sudah ceramah 15 menit, ada yang tersinggung? Takut. Jangan takut sama manusia, takutlah kepada Allah. Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Doakan kami menjadi pemimpin yang takut kepada takut pada kamera CCTV. Kamera CCTV akan dimakan tikus kabelnya. Takut kepada irjen, atasan akan tertidur.
takutlah kepada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tadi Ustadz berdiri di sana, sekarang berdiri di sini. Kenapa? Nanti kalau saya lama berdiri di sana tuh perempuan. Apa kata jamaah? Gatal Ustadz tuh. Maka saya berdiri sini. Nah, jadi ibu tenang, saya menjelaskan semua supaya jangan ada dusta di antara kita. Tuh ada saudara-saudaraku pakai baju seragam PP, Pemuda Pancasila. Pancasila! Nampak? Hebat, bukan tanggung-tanggung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Lupa pula. Bahwa PNS yang berkhianat nanti di akhirat puasanya hilang. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada PNS yang berkhianat, nanti menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, idul fitri, idul adha, sholat sunat tasbih, sholat sunat isra. Puasanya banyak, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Baid, 13, 14, 15, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Asyura, puasa pokoknya banyak lah. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, haji, umrah. Tapi ternyata dia sudah memakan duit si fulan, membuat pungli pada si fulan, mengkhianati si fulan. Sholatnya diambil, puasanya diambil, zakatnya diambil, hajinya diambil. Siapa yang mengambil ibadahnya? 150 orang penduduk rakyat masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Siap? Maka yang takut-takut besok cabut dari PNS. Daripada susah di akhirat, bagus susah di sini. Selama saya berceramah ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan tak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. Lebih baik minta maaf di sini daripada mencari di akhirat. Betul? Berkumpul nanti di padang mahsyar, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana mereka mau kita cari? Sedangkan di abdiah ini saja belum tentu jumpa, sedangkan di sini saja payah mau berjumpa, apalagi di akhirat nanti. Jangan kau zolimi orang, jangan kau makan harta orang, jangan kau aniaya orang. Ittaquz zulma, jangan zolimi orang. Fa inna zulma zulumatun. Siapa yang menzolimi orang di dunia, maka dia akan gelap di akhirat. Makanya jangan aniaya orang. Ustadz Somad menganiaya orang. Berapa orang saya aniaya? Itu ibu-ibu yang di depan tuh kepanasan semua gara-gara Ustadz tuh. Maukah ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdoa, berdosa, bersilap, salah sama Allah. Salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Diampunkan Allah apa tidak? Diampunkan Allah. Dosa sama Allah. Tapi kalau dosa sama manusia, usolli sunnatat taubat, salahku kepada semua rakyat abdiah 150.000 orang ya Allah. Bisa? Waspadalah. Saudara yang dimuliakan Allah, saya ngurus surat anak saya, masuk kantor, ngantrilah saya panjang. Saya tidak pakai baju ustadz gini, tak pakai sorban, tak pakai peci, tak pakai koko, pakai baju kemeja, saya gulung. Orang tak kenal, disangkanya saya mahasiswa semester 7. Antri panjang. Lamalah kami mengantri. Pegawainya saya tengok sedang serius nengok komputer. Saya sangka dia mau ngapain, udah saya dekat, saya intip dari balik. Rupanya dia sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Main game online. Neraka jahanam pegawai. Duduk makan duit rakyat, duduk makan APBD, duduk makan uang negara, di kantor milik negara, mengurus abdi negara, tapi menyia-nyiakan. Dia dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat, tapi kemudian menyia-nyiakan orang banyak. Tapi saya tidak pula saya ngomong di situ, tak pula saya tengok gitu langsung saya ceramah, assalamualaikum. Inilah Ustadz Somad ini, pegawai sana yang curang, marah-marahnya di abdiah pula. Bukan marah, Ustadz Somad bukan marah, memang suaranya melengking begitu. Orangnya baik.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan ini tak lain tak bukan dua saja. Wa tawasau bil haq. Yang ku sampaikan ini adalah hak, kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Yang ku sampaikan ini adalah sabar. Datang orang membawa duit 1 koper. Assalamualaikum Pak PNS. Ya, saya mau ada proyek ini Pak. Nanti kalau Bapak jebolkan saya kasih duit 1 koper. Apa kata dia? Aku tak ingin membawa duit haram ini. Bawa ke sana. Aku tak ingin anak biniku makan haram. Bawa ke sana. Maka Bapak PNS yang tak mau disogok ini dalam Islam namanya orang yang sabar. Sabar menerima duit. Tak mau dia terima. Aku sabar. Bawa duit ini. Dulu namanya ini orang sabar. Sekarang kalau ada pegawai yang menolak duit sekoper, itu namanya orang bodoh. Cerita dia ke kawannya, bro, ya tadi datang perusahaan, terus dia minta jebolkan proyek, dibawanya duit 1 koper. Terus saya katakan, bawa duit haram ini. Terus, bodoh. Kenapa tak kau ambil? Tapi itu haram, keluarkan aja 2,5%, kan jadi halal. Tahu pula dia menghalalkannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini yang diceritakan Ustaz Somad ini mengawang-awang aja. Ini pernah kejadian, pernah nyata. Jamaah ngaku ke saya, Ustaz Somad, kami bawa duit 1 koper. Kami tunjukkan kepada dia, kami tahu Bapak sedang susah, kami tahu Bapak PNS duitnya tak banyak, kami tahu anak Bapak sedang kuliah di Australia, ini kami bawakan duit 1 koper. Apa kata dia? Bawa duitmu ini jauh-jauh. Aku tidak mau makan duit haram. Aku tak ingin istriku makan haram. Aku tak mau anakku makan haram. Masya Allah. Jazakumullah. Ini yang mengasih tisu ini namanya Tengku Haji Amrullah LCMA. Tamat dari Al-Azhar Kairo, belum nikah. Siapa yang mau daftar melalui saya. Nanti saya ngadakan fit and proper test. Kalau Ustadz Fadil Rahmi itu, Tengku Haji Fadil Rahmi itu belum nikah juga, belum 2 kali. Beda saya sama dia tipis saja, dia berbulu, saya tidak. Tadi dipanggilnya nama saya pakai Tengku kan, Tengku Haji Abdul Somad. Saya sudah bangga, mak udah Tengku aku sekarang. Pala tengok masih Ustaz. Apa syarat jadi Tengku nih? Pertama berilmu, yang kedua orang Aceh, yang ketiga istri orang Aceh. Berat juga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang gambarnya ada di baliho ini orang baik-baik semua. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Tengku Haji Fadil Rahmi dan Ustadz Abdul Somad. Tengoklah, senyum tak berhenti-berhenti. Padahal sudah PNS sudah banyak yang dikata-katainya. Senyum juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ada maksud jahat, saya tidak ada maksud lain-lain, supaya di akhirat nanti kita saling bersahabat. Di dunia mungkin kita benci dan marah, tapi di dunia ini kita sudah mengingatkan kebaikan. Betul? Kecil punya, betul. Betul, betul, terserah Ustaz lah. Aku udah kecewa, aku udah salah sendiri. Tadi kan saya minta judulnya, pilih mana, PNS yang amanah atau yang khianat. Semua minta khianat, itu duluan saya jelaskan. Tapi nampaknya udah banyak yang mulai marah. Oke, kita ganti judul kalau gitu. Sekarang kita cerita bagaimana kalau PNS itu amanah. PNS yang amanah, diangkatnya guru mengaji 152 orang, disebar ke 152 desa. 152 orang guru mengaji diangkat menjadi tenaga honorer, digaji melalui APBD, dikirim ke 152 desa. Maka seluruh desa di Abdiya anak-anaknya pandai mengaji.
tidur PNS itu mengalir pahalanya. Banyak pula yang tak percaya. Betul tak yang saya sampaikan? Kenapa terdiam? Maka yang tadi yang berkhianat-khianat tadi, berubahlah kalian insya Allah, maka mengalir dengan syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Yang sudah menyediakan guru mengaji tadi, dia pun baca Quran juga. Jangan PNS yang udah ngangkat guru ngaji, kau baca Quran? Enggak, aku nerima pahalanya aja Pak Ustaz. Tak bisa. Panas pula baju hadiah Pemda ini. Mantap bajunya kan? Mantap. Saya mau ngasih tahu aja, baju ini mereknya Casio, kasih orang. Mereka tahu baju saya udah tak ganti 2 hari, maka Pemda Apdia memberi baju, Masya Allah, kerahnya macam pejabat-pejabat. Sorbannya pakai sulam. Ini sorban ini nanti akan saya simpan di rumah, saya bingkai. Merek belum bercabut pula. Nanti 20 tahun lagi anak saya bertanya, Papa. Anak saya bertanya, Papa. Jangan panggil Papa, awak makan sambal belacan. Ada apa anakku? Itu sorban ayah dari mana ya? Ini nak, sorban dari Apdia. Apdia itu di mana? Aceh Barat Daya. Tengok. Ada merek. Banyak merek tadi rupanya. 3 lagi belum bercabut. Tengok cantik sorban ini kan. Nampak? Tengok mereknya. Apdia. Masya Allah. Apdia Nangro Si Gupai. Masya Allah. Ini dia. Ambillah gambar. Udah. Jangan lama-lama berkeringat ketiak. Udah. Like and share. Kalau kamu sering memberi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Apdia boleh saya tinggalkan nanti setelah pengajian, tapi sampai mati akan diingat oleh anak cucu saya. Peci ini akan dia ingat, itu sulaman ayah kami dari Apdia. Setiap kali anak saya menengok peci, menengok sorban, dia akan tersenyum menengok. Untuk ayahku dan orang-orang yang dulu pernah berbuat baik pada almarhum ayahku. Al-Fatihah. Maka semua yang hadir, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, mendapatkan pahala mengalir. Kenapa? Karena dikenang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan sorban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tengok ibu itu. Membawa anak pengajian. Membawa anak pengajian. Begitu orang Apdia mengajar anak-anaknya. Kenapa begitu? Karena ini negerinya para tengku, para ulama. Karena ini negerinya orang-orang soleh. Kita jaga kesolehan negeri ini dengan memasukkan anak-anak kita ke sekolah Al-Quran. Amin. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji digaji 100.000 sebulan, gajinya 3 bulan sekali, itu pun disunat massal. Mau jadi apa anak-anak kita? Nanti mereka jadi PKI,
nanti mereka jadi sekuler, nanti mereka jadi liberal. Tapi di Kabupaten Abdiya, Aceh Barat Daya, guru-guru mengajar Quran diangkat APBD, digaji tiap bulan, dikirim ke 152 desa. Mudah-mudahan PNS-PNS yang mengusahakan ini, pejabat-pejabat yang mengusahakan ini, dibalas Allah pahala yang berlipat ganda. Amin. Ustadz Somad bisa mengangkat guru ngaji. Ceramahlah Ustadz Somad. Hai guru-guru mengaji, kalian dapat pahala, kalian masuk surga. Habis itu udah selesai. Tapi kalau PNS dengan tanda tangannya, seluruh guru-guru mengaji di Kabupaten Abdiya dikirim ke desa-desa, tanda tangan, langsung naik. Itu kalau ke atas naik 50%, kalau ke bawah hilang tunjangan. Kira-kira PNS ini masuk surga atau masuk neraka? Yang sebelah sana tadi masuk neraka, yang judul waktu ceramah sana. Yang sini ini masuk surga. Insya Allah mereka yang jujur, mereka yang amanah, mati mereka. Anak-anak seluruh desa membaca Quran, meninggal mereka orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Di Kabupaten Abdiya, kalau ada anak Abdiya yang berprestasi, digaji, dikasih rumah dinas, diberangkatkan haji, dikasih gaji pokok, diberangkatkan haji, dikasih rumah dinas. Namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Begitu Kabupaten Abdiya memuliakan para ahli Al-Quran. Makanya anak Kabupaten Abdiya diberangkatkan ke Al-Azhar Kairo 10 orang, belum berangkat. Tapi ACC tanda tangan sudah. Ustadz Somad dulu dengan Ustadz Fadel Rahmi dari Mesir, ya. Ustadz dulu diberangkatkan juga ke Mesir. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Macam hantu. Jadi Ustadz kuliah jauh, beasiswanya dari mana? Al-Azhar. Saya bukan beasiswa dari kabupaten. Seperak haram kabupaten tak ada ngasih saya duit. Berangkat sendiri, pulang sendiri. Naik pesawat dari Jakarta ke Mesir, Royal Jordan Airlines. Hebat kan pesawatnya? Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket yang paling murah. 4 tahun tak balik kampung. Sempat lupa saya muka mak saya, saking rindu. Putus urat rindu, Bu. Putus urat sayang, Pak. Setelah 4 tahun baru pulang lagi, membawa ijazah LC. Lagi cemas, tak ada kerja. Cemas, takut. Pergi lagi ke Maroko, dapat MA. Itulah maka titelnya LCMA. Pulang dari kuliah S2, bawa 2 ijazah LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Tapi di Abdiya, anak Abdiya 10 orang dikirim bupati berangkat ke Kairo. Tadi saya tanya, ini dikirim aja atau makannya ditanggung? 4 tahun di Kairo ditanggung oleh Kabupaten Abdiya. Pulang nanti dibangunkan Islamic Center. Makanya saya kalau mengenang masa lalu ini terus terang ya, terus terang sakit hati saya sama orang Abdiya. Enak kali dia, berangkat dikasih tiket, di sana ditanggung, balik dijemput, dibuatkan Islamic Center, dikasih pesantren, dikasih rumah dinas, dikasih biaya. Jangan-jangan bini dinas pun disiapkan. Kan enak tuh, satu bini pribadi, satu bini dinas. Enak betul. Kalau boleh saya nanya-nanya, nanti saya tanya 4 mata saya Pak Wakil Bupati, gimana caranya bisa jadi orang Abdiya? Betuah apa tak betuah orang Abdiya? Betuah. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ambil pasir, genggam, buka tangan, jadi intan. Begitulah betuah orang Abdiya. Tapi kalau tak ada tuah di badan, intan di tangan, diambil orang. Tuah itu di mana letaknya? Tuah itu adanya pada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmat ke Abdiya dengan Al-Quran.
Abdiah memuliakan Al-Quran, hafal Quran, dimuliakan Al-Quran. Anak Abdiah hafal Quran 10 qiraat. Itu tadi yang kuliah di Al-Azhar tadi 10 qiraat. Ustadz Zaki Mubarak, Zaki cerdas, Zaki suci, Zaki bersih, Mubarak hidupnya berkah. Sudahlah suci, bersih, hidupnya berkah. Sudahlah kotor, busuk, tak berkah. Hafal Quran. Ustadz Zaki Mubarak kalau dipejamkannya matanya, nampaknya Quran itu mengalir. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal sampai ke An-Nas. Kita pejamkan mata, tak apa-apa nampak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang PNS, gunakan kekuasaanmu, pakai jabatanmu untuk memuliakan orang-orang yang hafal Quran. Siap? Pakai hartamu untuk mendirikan pesantren-pesantren Al-Quran. Tuh yang punya tanah luas, tanah banyak. Untuk apa tanah banyak-banyak? Kita tak perlu banyak tanah. Tanah yang kita perlukan cuma semeter kali 2 meter. Ada orang kuburannya 50 meter. Itu apa? Bukan perlu ruang dapur, ruang tamu. Bukan ada tamu mau kita sambut di sana. Maka siapa yang banyak tanahnya sekarang? Orang Abdiah yang banyak tanahnya. Habis acara ini, datangi Ketua Ikat Kabupaten Abdiah, Ikatan Alumni Timur Tengah. Ketua Ikat, ini tanah 3 hektar, dirikan pondok pesantren yang akan mengajar siapa? Alumni Al-Azhar. Mati Bapak, mengalir pahalanya anak-anak yang mengaji di sana. Siap? Mana? Berdiri dulu Ketua Ikat Kabupaten Abdiah. Banyak yang mau nyerahkan tanah nanti. Ini dulu. Ini orangnya. Udah nampak? Udah? Jangan khawatir tanah duit Bapak Ibu akan dia makan, karena beliau sudah gemuk. Duduk Ustaz. Kalau berimpak ke saya ragu, karena saya masih kurus. Habis nanti saya makan. Serahkan kepada beliau. Ini tanah 3 hektar. Buatkan atas nama yayasan Ikatan Alumni Timur Tengah Abdiah. Anak-anak akan baca Quran di sana. Mati kita dimakan cacing tanah, mengalir pahalanya. Akhirnya mendengar ceramah saya, datanglah orang ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Setelah mendengar ceramah Ustaz, tersentuh hati saya. Saya mau mewakafkan tanah di tengah kota 1 hektar. Buatlah sekolah tahfiz Quran Pak Ustaz. Alhamdulillah Bapak, insya Allah tanah Bapak saya terima, akan saya buatkan tahfiz Quran. Di mana tanahnya Pak? Di Langsa. Saya di Pekanbaru, dia kasih tanah di Langsa. Tapi alhamdulillah ada sahabat saya di Langsa, mereka menerima tanah itu, dibuatkan pesantren, buatkan kelas. Kita jual 1 kelas 100 juta. Untuk SD 6 kelas 100. Bapak Ibu yang mau membangun istana di surga, buatkan 1 kelas. Saya 1 kelas. Nanti datang ke Ketua Ikat, tanya, Assalamualaikum Pak Ketua Ikat. Ya, sudah ada yang ngasih tanah, ada 3 hektar. Saya berapa kelas yang perlu? Berapa batu bata? Berapa semen? Berapa kosen? Berapa AC? Berapa kipas angin? Bapak mau ngasih? Enggak, nanya aja. Kasihlah. Saya bukan mau nakut-nakuti ibu, tapi ceritanya agak serius sedikit. Ibu siap mendengar? Ibu PNS punya uang SPPD, betul? Pas dapat SPPD beli cincin. Pas dapat gaji 13 beli cincin. Pas dapat uang tunjangan beli cincin. Akhirnya cincin 3 biji. Kemana-mana begini aja jalan. Gimana ya laporan kita? Cincin. Di mana acara tabligh akbar sama Ustaz Somad nanti sore? Di sana. Saya bukan nakut-nakuti. Ajal di tangan Allah. Tiba-tiba ibu susah napas, mati. Cincin itu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi.
Coba kalau pakai cincin satu saja, beli cincin satu tak masalah. Yang satu lagi datang ke ketua ikat, ini cincin saya, karena kata Ustaz Somad tak ada gunanya simpan banyak-banyak, lebih baik untuk ini. Ini satu cincin untuk satu kelas. Mantap, diterima ketua ikat. Besok dijual ke toko emas, rupanya imitasi. Ibu yang pelit-pelit, saya tidak melarang. Yang tak mau sedekah, yang asik numpuk cincin, cincin sudah ada beli gelang, gelang sudah ada beli rantai, silakan. Tapi kalian akan mati. Silakan. Ustaz ini ceramahnya tak enak, giliran mati ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik, sekarang bapak yang mati. Setuju? Banyak yang mau. Ibu jangan macam-macam. Kalau bapak mati, ibu jadi anggota IGGI. Tahu IGGI? Ikatan Janda-Janda Internasional. Bapak yang punya duit banyak, bangun rumah 4 tingkat. Bapak yang punya duit banyak, belikan kelapa sawit. Bapak yang punya duit banyak, beli mobil besar. Pas pagi-pagi bapak minum kopi, mati. Minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna diminum, mati. Rumah yang besar akan ditempati suaminya yang baru. Dia nikah sama brownies, berondong manis. Mobil bapak yang bapak beli, plastik kursinya belum dicabut, lakinya yang baru yang akan makai. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Tapi kalau pernah kau bangun satu kelas untuk MDA, satu kelas pesantren tahfiz Quran, itulah yang akan mengalir ke makam engkau. Saya tidak melarang, Pak. Bapak mau buat rumah besar, buatlah, buat. Mau beli mobil baru, belilah, beli. Tapi ingat, mereka udah senyum. Sudah masuk surat tilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang mulia, sering kami dengar sekarang ini banyak ulama muda mengatakan tarekat dan suluk itu katanya syirik. Tarekat itu cara apa? Cara zikir. Nabi mengatakan iqra'ul Quran, baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Quran mengatakan iqra'u, bacalah Quran. Tapi ada Nabi mengajarkan cara membaca Quran? Mana ada? Saya waktu kecil dulu cara baca Quran mungkin beda sama orang Aceh. Saya dulu cara baca Quran alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u, a, i, u. Sama. Yang sama berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak begitu. Anak sekarang pakai ikro, a, bataba, batata, batasa, basaba. Pernah Nabi Muhammad mengajarkan alif 2 di an, alif 2 di bawah, in, alif depan, un, an, in, un. Itu namanya cara. Datanglah ulama tasawuf namanya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka dibuatlah cara, itulah dia tarekat Naqsabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsabandi punya murid. Syekh Bahauddin Naqsabandi punya menantu namanya Syekh Alauddin At-Tari. Syekh Alauddin At-Tari punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya murid namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya murid, itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, orang Aceh, mursyid tarekat Naqsaban. Dari mana dia sekolah? Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Fikihnya mantap, akidahnya kuat, tasawufnya hebat. Tiga-tiga ada. Fikih, akidah, tasawuf. Maka siapa yang tidak tahu cara berzikir, datanglah ke tuan-tuan guru, belajar metode zikir. Mesti bersanad, mesti bersilsilah, mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Kau sudah belajar zikir? Sudah.
Kepada siapa? Guru saya. Siapa namanya? Syekh Google. Kau udah belajar zikir? Sudah. Siapa gurunya? Syekh YouTube. Tak bisa, mesti berguru. Maka siapa yang sudah ikut tarekat, mursyidnya orang yang soleh, mursyidnya saya Pak Ustadz tidak Naksabandi. Lalu siapa mursyid tarekatnya? Tarekat Sattaria. Tarekat Sattaria dari Syekh Krungkali. Syekh Krungkali mengambil dari gurunya ke atas sampai kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili. Syekh Abdul Rauf Asingkili punya murid dari Sulawesi. Sulawesi muridnya jauh, bukan orang Aceh. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Datang muridnya dari Sumatera Barat, Padang. Namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Datang muridnya dari Jawa, orang Jawa, Jawa Barat. Namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Datang ke Banda Aceh mengambil tarekat Sattariyah. Ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Abul Hasan Saziliyah, ada tarekat namanya Burhamiyah, ada tarekat Darqawiyah. Tapi dengan syarat berguru dan gurunya soleh. Tapi kalau gurunya tak sholat, guru kamu tak sholat, oh dia sholatnya di Masjidil Haram Pak Ustadz. Bohong. Mana pula sholat Jumat di Masjidil Haram? Di Abdiyah jam 12.30 dia mengaku sholat di Masjidil Haram. Kalau di Abdiyah jam 12.30, di Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat 8.30? Ketahuan bohong. Oh, kamu ketahuan. Sekarang ada jamaah tarekat menjaharkan zikir khafi dengan lidah, dijaharkan suara seperti katanya Allahu Allah. Tarekat apa tuh Pak Ustadz? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu namanya zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada namanya zikir khafi, sir, tak berbunyi. Diam saja, mulut terpejam, lidah ke atas, hati yang berzikir diam. Makanya kalau bapak nampak ada kawan di sebelah diam, itu sedang zikir. Saya tengok, ada yang diam kan? Tapi kalau sampai meleleh air liurnya, itu tidur. Itu tak usah. Dua saja zikir. Pertama zikir jahar, la ilaha illallah. Kedua zikir khafi, zikir sir di dalam. Tapi ini aneh ini. Allahu Allah tapi jahar. Itu tak tahu saya. Entah tarekat apa namanya. Sementara ini ada orang mengatakan zikir itu lebih baik dari sembahyang. Apakah itu benar Pak Ustadz? Ini sesat menyesatkan. Karena Nabi sampai meninggal tak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat karena berzikir, berarti sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Krungkali tetap sholat, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tetap sholat, Syekh Muhyiddin Wali tetap sholat, Syekh Muhammad Wali tetap sholat, Syekh Hamzah Fansuri tetap sholat, Syekh Nuruddin Ar-Raniri tetap sholat, Syekh Abdul Rauf Asingkili tetap sholat. Ulama-ulama wali-wali Allah dari Aceh tidak ada satupun yang tak sholat. Makanya kalau ada nanti yang mengajarkan keluar daripada ini, maka bukan lagi ahlus sunnah wal jamaah. Mohon penjelasan tentang Islam Nusantara Pak Ustadz. Apa memang ada ayat dan hadisnya? Ya ayyuhallazina amanu, Islam Nusantara. Nusa artinya pulau, antara di luar Jawa. Nusantara pulau-pulau di luar Jawa. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Malaka, Malaya, Singapura, Brunei Darussalam. Inilah yang disebut dengan Nusantara. Artinya apa? Kita di Nusantara ini umat Islam yang sama dengan yang ada di Makkah dan Madinah, tapi kita punya ulama-ulama berkelas internasional, menulis kitab tafsir. Nama tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid, menulis kitab hadis 40 hadis pilihan pakai bahasa Arab, hebat bahasa Arab, menerjemahkan Quran bahasa Arab ke bahasa Melayu.
tapi dia bukan orang Arab. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Orang Aceh, Singkel. Ada ulama besar menulis kitab namanya As-Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana itu? Orang Aceh. Nuruddin Ar-Raniri namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Nuruddin Ar-Raniri, Banda Aceh. Ada orang Aceh, orang pertama yang mendapat gelar doktor. Abdul Somad cuman LC, 4 tahun di Mesir lari. Dia LC, MA, doktor. Orang pertama yang dapat gelar doktor di Al-Azhar namanya Syekh Dr. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, bidang usul fikih. Orang mana itu? Orang Aceh. Ustaz dari tadi orang Aceh aja disebut. Kebetulan ceramahnya di Aceh, orang Aceh saya sebut. Maka menjadi orang Aceh itu levelnya internasional. Makanya Ustaz Abdul Somad tadi ceramah itu bukan menceramahi orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Mubazir, negeri para ulama. Lalu Ustaz Somad ini apa? Marah-marah aja. Abdul Somad datang kemari bersilaturahim dengan Abu, bersilaturahim dengan masyarakat, menggali-gali cerita. Apa kelebihan Abdiya? Guru-guru mengaji diantar setiap desa. Berapa desanya Pak? 152. Apalagi cerita dari Abdiya? 10 orang anak Abdiya dikirim ke Kairo, dibiayai 4 tahun, ongkos pergi dan pulang diantar. Apalagi cerita tentang Abdiya Pak? Di Abdiya kalau ada qori yang hebat juara, dikasih rumah dinas, dikasih duit gaji, diberikan berangkat haji. Cerita ini saya dengar, saya rekam, saya bawa. Hai seluruh bupati pegawai di Indonesia, kalau kalian mau ikut, maka studi banding kalian datang ke Abdiya. Ini sekarang banyak bupati-bupati 5 tahun tak jelas apa kerjaannya. Wali kota punya jabatan, ke kantor ke rumah, ke kantor ke rumah, ke kantor ke rumah. Selesai, mati. Tak sempat buat apa-apa. Tiru program. Datang kalian ke Abdiya, copy paste programnya, balik kalian ke kampung kalian. Hai bupati-bupati, wali kota se-Indonesia. Siapa yang usah tunjuk? Kamera itu, kamera. Bupati-bupati, wali kota se-Indonesia, kalau kalian bingung mau program apa beda kalian duit banyak tak tahu mau buat apa, kirim anak-anak 10 orang setiap kabupaten kalian. Kirim guru-guru mengaji 152 ke kampung-kampung. Angkat kori-kori sebagai orang-orang yang hebat. Kirim ke Al-Azhar Kairo. Balik mereka akan mengembangkan tilawatil Quran. Negeri itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai bupati, kalian akan mati. Hai wali kota, kalian akan mati. Hai gubernur, kalian akan mati. Kok berani betul Ustaz ceramah? Orangnya tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kita baik. Kita bukan ngata-ngatai bupati, bukan mencaci maki bupati. Coba kalau dia dengar cakap ini, dibuatnya program macam di Abdiya. 5 tahun 1 periode, 10 tahun 2 periode, berhenti dia. Habis berhenti biasanya orang kena stroke, stres, depresi, mati. Selesai. Tapi ada amal yang tetap mengalir dari kampung-kampung, dari desa-desa, anak-anak mengaji. Yang dari Kairo tadi pulang akan mengajar, akan berceramah, mengalir pahalanya. Gaji putus, tunjangan putus, ASN putus, karir putus, pensiun, tapi ada yang tak putus. Itulah dia amal jariah. Amin. Makan enak luar biasa di Abdiya. Ikan panggang ada, ikan sayur asam ada, lengkap duriannya pula ada. Cuman agak berkurang selera saya. Pak polisi pula tak makan. Duduk di sebelah saya. Pak Wakapolres tak makan, sedang puasa Pak Ustaz. Saya yang selama ini ceramah kemana-mana, puasa Senin bagus, mari puasa sunat. Nabi tak pernah tinggal puasa Senin. Rupanya yang berceramah tak puasa. Yang tak ceramah malah puasa. Polisi tak pernah ceramah. Kenapa mereka tak ceramah? Mereka periuk semprit aja, prit.
Rupanya mereka puasa. Jadi Ustaz, kenapa Ustaz ceramah Ustaz tak puasa? Untung dapat alasan, saya musafir. Bangga kita kalau sudah orang yang berseragam ini melaksanakan puasa sunat, yang berseragam sholat berjamaah di masjid. Maka ibu-ibu pun, apa kata ibu, nak, tengok nak, mereka polisi aja puasa sunat, mereka tentara mendengar pengajian, mereka polisi sholat berjamaah di masjid. Ayah kau sudah letak polisi, tak punya pistol besi, tak sembahyang, pistol air yang ada tak pun. Bangga kita semuanya. Ini tanda-tanda di masa akan depan, masa akan datang, masa depan berada di tangan kita. Tapi jangan lupa, ini semua terwujud karena pemimpin-pemimpinnya cinta Islam dan cinta ulama. Siapa yang memilih ini? Beruntung kalian memilih. Ini Ustadz ini kampanye nih, kan udah terpilih. Kecuali saya ngomong belum terpilih, itu baru tak boleh. Ini kan udah selesai kan? Udah, tolong nanti kalau ada yang membuli saya di internet, bilang Ustadz tuh ngomong orangnya udah duduk. Bukan belum, tapi ingat, bulan April, hari Rabu, tanggal 17, ini semua akan memilih caleg-caleg anggota legislatif. Jangan pilih orang yang hanya menebar duit tanpa ada program pro kepada Islam. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke sekolah-sekolah MDA. Siap? Tak sama suara macam tadi. Tadi pas pertama, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke MDA anak-anak yatim. Siap? Jangan ambil duit haram. Duit haram masuk ke haram, nanti kita masuk neraka jahanam. Kalau sudah dia menebar duit, nanti setelah dia duduk, pasti dia akan ulur, tarik. Pilihlah dia karena programnya. Siap? Makanya kalau dia nanti datang ke masjid, ke musola, dibawanya segolong karpet. Bapak Ibu, tolong pilih saya ya. Ini DP-nya. Nih karpet, nih DP-nya. Kalau saya terpilih nanti saya ganti tambah. Tapi kalau saya kalah, ini saya jemput balik. Bapak, kalau Bapak nanti terpilih, siapkan 3. Pertama, Bapak akan tambah lagi 10 anak dari Abdiya akan dikirim ke Al-Azhar Kairo. Siap? 10 dari kabupaten, 10 dari para DPRD, DPRK, DPRA. Maka inilah yang akan membangkitkan negeri ini. Kalau Bapak siap, kami pilih. Kalau Bapak tak siap, kami akan pilih orang lain. Pucat dia. Ini jangan sampai kerumunan-kerumunan ini hanya sekedar berkerumun saja, tapi tidak punya kekuatan. Macam buih di tengah lautan, macam pasir di tepi pantai. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap? Jangan-jangan Ustaz Somad kampanye ini. Kampanye apa? Saya bukan caleg. Untuk apa saya caleg? Jadi wapres saja saya tak mau. Abdul Somad datang, dia bukan orang politik. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad hanya mengajak umat supaya jangan sampai suara umat dipakai orang yang tidak bertanggung jawab. Duduk 5 tahun tak berbuat apa-apa. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah, program yang mantap-mantap, yang bagus-bagus tadi, bupati takkan berani mengambil uang rakyat karena nanti akan ditangkap oleh Inspektorat Jenderal, ditangkap Badan Pengawas Keuangan, ditangkap oleh Komisi Korupsi. Tapi mereka berani, kenapa? Karena ada Perda di luar Aceh. Di Aceh namanya kanon. Yang membuat kanon itu siapa? DPR. Yang memilih DPR siapa? Nih ibu-ibu, kira-kira siapa yang paling berpengaruh dalam pilkada, pileg dan pilpres? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu bisa ngancam, abang pilih yang seperti ku pilih. Kalau abang tak ikut, ibu-ibu ini luar biasa. Betul? Ibu-ibu luar biasa. Kalau bapak-bapak biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari ibu-ibu yang hebat-hebat ini lahirlah anak-anak penghafal Quran.
Lahirlah anak-anak yang bebas dari narkoba. Kenapa ibu-ibu itu yang kata Ustadz dari tadi? Karena yang mengandung 9 bulan 10 hari adalah ibu-ibu. Yang menyusukan anak 2 tahun ibu-ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa ibu-ibu. Bapak itu cuma datang sekali-sekali aja. Ibu lah yang membentuk. Ini yang di atas ini, Bapak Wakapolres, Bapak Wakil Dandim, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Ikat, semua yang ada di atas ini semuanya lahir dari rahim ibu-ibu, betul? Ada yang keluar dari perut bencong. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Jadi setelah saya jelaskan posisi ibu-ibu, kira-kira mana yang lebih hebat? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Tengok, ibu jangan. Ini sekarang banyak orang ini, anak ibu berapa? 3, tapi perempuan semua. Kenapa malu punya anak perempuan? Man ala salasa banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'adabahunna, didik dengan baik, wazawajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, rawat dengan baik, kasih makan halal, besarkan dia, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Hormati anak perempuan, muliakan anak perempuan, pakaikan jilbab yang panjang, bagi dia baju yang baik-baik. Dari lahir mereka, dari perut mereka, dari hati mereka akan lahir para pemimpin-pemimpin abdiyah yang tetap menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Masya Allah, ini panitia super lengkap, persiapannya luar biasa. Macam-macam sudah ada. Longsor tanah langsung datang BNPT. Ada yang demam, ada yang sakit kepala berkunang-kunang, jangan takut, ambulan sudah siap. Program di Abdiyah menyelamatkan nyawa. 1 nyawa kau selamatkan, berarti kau sudah menyelamatkan nyawa orang 1 kabupaten Abdiyah. Ada perempuan yang kurang darah di rumah sakit, maka dia perlu darah. Ada pula program kabupaten namanya donor darah. Tapi mohon maaf, saya cuma bisa menyampaikan, saya belum bisa. Saya pun kurang darah juga. Yang berlebih-lebih lah kasih. Bapak-bapak polisi sehat, segar bugar. Bapak-bapak dari TNI, cupa rupanya mereka. Kami dari Polres Abdiyah sudah 2 kali donor darah Pak Ustadz. Mantap, gratis, free. Darah mahal Bapak Ibu. Yang gratis dapat darah itu cuma nyamuk. Tapi di Abdiyah ada disediakan darah gratis, Masya Allah. Dan darah yang paling mahal adalah darah saya. Saya waktu periksa darah, apa kata dokter? Masya Allah, darah Ustadz Somad paling susah, paling mahal. Apa darah saya? AB. Rupanya itu mahal. Ada yang lebih mahal lagi, darah biru. Oh itu payah, karena sampai sekarang asal dibuka pasti merah kan. Dia darahnya biru. Siapa itu? Bangsawan. Bangsawan itu apa? Bangsa yang hidup di awan. Makanya banyak orang dulu ingin nikah suaminya darah biru. Jangan, payah nanti kalau dia mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau PNS, mau TNI, mau ABU, mau ABI, mau tengku, mau tentara, mau pengacara, mau bupati, mau wakil bupati, mau sekda, mau asisten, semuanya akan mati. Dan yang akan dibawa itu apa? Cuman 2. Illalladzina amanu, iman, wa amilus shalihat, iman dan amal soleh, bukan amal somad. Amal soleh yang akan kita bawa. Kalau pernah kau sapu kepala anak yatim, makanya kalau habis gajian duit itu jangan dibawa pulang semua. Habis gajian mampir ke warung, Assalamualaikum Bapak warung, ya bungkuskan beras 10 kilo, udah, roti gabin 1, sudah, susu 1 kaleng, sudah, teh 1 kotak, sudah, kopi Aceh 1 bungkus, udah, bungkus. Habis itu bawakan ke rumah anak yatim, beli. Yang membeli bapak, yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar rupanya mah anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi. Abang mau kemana? Ke rumah anak yatim. Kasihan mah. Tengoknya kenapa abang selalu ngantar ke sana? Kata Ustadz Somad. Saya juga yang kena. Nah, ini saya jelaskan dari sekarang. Ini Ustadz kalau ceramah dia harus detail. Dari mulai teknisnya, pahalanya,
ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, nanti di surga dekat seperti dua jari ini dalam surga. Maka santuni anak-anak yatim. Anakmu kau belikan baju bagus, bapak pulang beli baju dua. Abang kenapa beli baju dua? Anak kita kan satu. Di belakang ada anak yatim sebaya dengan anak kita. Kalau anak kita ganteng cantik pakai baju ini, maka anak yatim juga. Pergi mau antar bu, pergi antar. Bukan abang ngantar, aku mau ngantar tapi nanti kau marah. Pergi antar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah harta yang ada di Abdiah menjadi berkah, anak-anaknya menjadi penghafal Quran, pemimpinnya amanah, yang terpenting ASN-nya tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu yang lalu tak dapat dijemput balik. Menetes air mata darah, kita menangis tak akan balik hari yang telah berlalu. Buktinya apa? Saya tadi mulai ceramah jam 3, sekarang jam 4. Waktu juga yang memisahkan kita. 60 menit sudah bersua. 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Kabupaten Aceh Barat Daya ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta, pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, kalau ada utang piutang kami tolong kami melunasinya. Wala maridon illa syafaita, ada di antara jamaah ini yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, tuan-tuan guru kami, kawan kami